Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Yunus Octaviansyah. Saya guru komputer di SMA Bina Mulia Akademi Kabupaten Pringsayu, Provinsi Lampung. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penyusunan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya Bun. Selamat siang anak-anakku. Siapa? Aduh, lama sekali. Mas Dava, lama sih Mas Dava ya? Udah siang ya Mas Dava ya? Tadi sarapan nggak Mas Dava? Sarapan, oke. Biar semangatnya meningkat dalam pembelajaran kita hari ini, Pak Yus punya semangat Bina Mulia. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, yes. Ya, selain jadi guru komputer, Pak Anies juga menjadi pembina pramuka. Ada dua tipe pramuka yang memang menarik untuk kita lakukan mengawali pembelajaran supaya semangatnya bertambah. Dua kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih buat semuanya. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang dunia komputer, tentang materi komputer. Yang mana materi ini akan dipaparkan dalam 2 jam pembelajaran atau 90 menit. Dalam 90 menit ini kita banyak belajar hal baru di dunia komputer. Sebelum jauh-jauh ke sana, alangkah baiknya ketika kita itu menundukkan rasa, kita berdoa kepada Allah. Berdoa adalah salah satu bentuk dan wujud kita untuk berserah diri, untuk mengagungkan nama Allah, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Oke, ketua kelasnya Mas Arya boleh dipimpin doa. Belum siap. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, kabarnya sehat semua? Sehat ya. Nah, terus yang berikutnya di sana ada bangku yang 01 anak-anakku. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa dulu yang nggak hadir? Dalam rangka setiawan, Pak. Dalam rangka setiap ngopo orang kan ngopo bahasa tadi siapa kan? Katanya tadi lagi sakit, Pak. Sakit. Ini kalau dilihat dari absennya Pak Yunus ini, dari absen tadi udah 2 hari ini nggak berangkat ini. Ini sarannya Pak Yunus nanti setelah anak-anakku pulang sekolah dijenguk. Kasihan dalam rantau adalah bagian dari keluarga kita. Bayangkan loh, kita mulai dari jam 7 sampai sore kita berkumpul di sini, berbaur di sini. Sebagai bentuk empati kita, nanti kita jengukin ya setelah pulang sekolah. Kalau misalnya memang memungkinkan pagi setelah pulang langsung ke sana ya nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah lelah, letih, bukan lebih ya, tapi bisa pulang dulu, salin-salin kalau bisa. Nggak usah bawa buah tangan kalau keberatan, bawanya ke tempatnya Pak Yus aja. Enak sebabnya ya, jeruknya enak gitu ya. Oke, pembelajaran ini akan berlangsung dengan metode pembelajaran namanya PBL. PBL ini adalah problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengarah kepada pemecahan suatu masalah. Adanya masalah, nanti teman-teman selesaikan, pecahkan secara kelompok. Dan untuk meningkatkan teman-teman dalam kelompok-kelompok itu supaya kelompoknya aktif, karena kemarin pada waktu pembelajaran sebelumnya kelompoknya itu ada yang kurang aktif. Ini kelompoknya siapa? Tadi kelompoknya Adi itu kemarin Mas Adi sama Mbak
aktif. Maka melalui pembelajaran hari ini harusnya ada solusi dari ketidakaktifan itu. Namanya pendekatan kooperatif jigsaw. Nah, ini hal-hal yang awam ya, hal yang awam dalam pembelajaran karena guru menyampaikan. Ini adalah metode pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan keaktifan peserta. Nanti akan saya bentuk kelompok. Kalau memang nanti dalam hasil diagnosis Pak Yunus kok teman-teman ini masih memiliki pemahaman yang sama, nanti boleh dengan menggunakan kelompok yang kemarin. Jadi kita nggak repot. Kalau kelompoknya Mas ini siapa aja kemarin? Saya, Pamel, Aja, sama Rizka. Rizka ada. Rizka kemarin tugasnya perlu ditambahin lagi. Hari ini saya Kak Panus kepengen bersama kelompok di bagusin lagi ya, Rizka ya. Oke. Pembelajaran ini Pak Yus kepengen ya, Pak Yus juga kepengen bahwa teman-teman ini benar-benar lepas. Pikirannya nggak bener lepas, sama seperti dasar dharma ke-10. Apa itu nak? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yakin loh, kalau anak-anak bisa itu belajarnya lagi. Dan jangan sungkan ketika menanyakan, karena semakin kelasnya aktif semakin Pak Yunus senang. Itu ya, semakin kelasnya aktif semakin Pak Yunus. Oke. Pak Yunus sudah membuat PowerPoint. PowerPoint-nya ada 2, yaitu PowerPoint pendahuluan sama PowerPoint materi pengantar. Nah, sebelum jauh-jauh ke arah sana, Pak Yunus ingin membuat kesepakatan. Selain kesepakatan yang tadi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, siswa aktif, dan lain sebagainya, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak menyinggung satu sama lain. Jika menggunakan bahasa daerah boleh Pak, boleh, tidak apa-apa, tapi dikurangi. Gitu ya. Nah, terus setelah itu Pak Yunus nanti akan izin mengabsen, tapi kalau sudah tahu satu yang tidak hadir, absennya nanti sambil teman-teman belajar, ini saya absen. Tapi yang lain aman ya? Aman. Kemarin yang tidak hadir Mas Erik. Mas Erik kenapa kalau nggak hadir Mas Erik? Sakit, Pak. Sakit. Udah dijenguk belum? Belum. Enggak. Oh sehari tak dijenguk. Kata Mbak Bundara nanti kerugian nasional ini yang manisan jenguknya. Ya, jadi teman-teman tetap jaga kesehatan supaya tetap bisa belajar dengan energi ya. Tetap belajar dengan energi. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik dan benar tidak boleh melupakan sejarah. Kalau kata Soekarno apa? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Salah satu bentuknya, yuk mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, monggo. Garuda Pancasila. Ada yang belum hafal? Nah, nanti pada waktu menyanyikan berdiri dengan tegap ya teman-teman semuanya. Ya, saya play. Oke, cukup? Duduk, siap, gerak, kembali lagi. Oke. Nah, untuk meningkatkan motivasinya dengan baik teman-teman semua, ada salah satu ungkapan, sebenarnya sudah ada videonya, tapi saya kutip aja langsung dalam bentuk teks, karena kalau menonton video nanti jadinya lama. Waktu pembelajaran kita terpotong sia-sia, tapi nggak ada kalimat sia-sia karena Allah tidak menjanjikan.
jalanmu, hidupmu, nafasmu, rezekimu dan itu sudah diatur sama Gusti Allah. Ya, Mas Japa boleh dibaca. Hidup kan tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Sama halnya seperti hari ini dan saat ini teman-teman. Pak Yunus kepengen teman-teman menaruhkan waktu, pikiran, tenaga, energinya dipertaruhkan untuk belajar. Supaya apa? Mas Arya, Mbak Mela, Mbak Risma itu jadi menang. Hari ini menang, besok menang lagi, besok menang lagi. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman ini nggak mau menaruhkan, akan berguna saya. Orang tua kita di rumah ya, sudah capek-capek membiayai sekolah kita, ini ada yang membantu, dapat ada kerja, ada di mebel, di bata, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari usaha orang tua kita, ya. Jadi sepakat ya untuk kita pertaruhkan waktu, tenaga pikiran dan lain sebagainya untuk belajar hari ini. Yakin? Yakin. Bilang kekuatan, jawabnya 5. Kekuatan 5. Karena ini jam-jam rawan teman-teman. Kalau jam-jam rawan ini nggak kita gunakan dengan semaksimal mungkin, tepuk-tepuk, nyanyi, semangat. Sebentar lagi Mas, siapa namanya ini? Mas Eki ya. Ya Mas Eki ya. Jadi tidak ada ya Mas Eki ya. Aman ya Mas Eki? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, materi yang kemarin kita belajar tentang apa ya? Internet. Ya, internet. Ada yang pernah dengar kata internet? Pernah? Mas Adi pernah dengar? Pernah. Ada nggak yang berani menyimpulkan, menggambarkan internet itu apa? Oh ya Mas Adi, bentar. Apa Mas Adi? Jaringan internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia. Tepuk tangan. Komplit, pas. Ya pakainya sok. Jadi gini teman-teman. Jadi sebenarnya internet itu menghubungkan ini ya. Ini komputer di Indonesia sana ada komputer, ini dihubungkan melalui internet. Itu ya gambarannya. Terus ada yang pernah dengar kata jaringan? Ada? Pernah Pak, tapi lupa, gitulah ya. Enaknya gitu aja. Jadi jaringan itu ya namanya jaring. Menyatunya komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, yang saling berhubung dan bisa bertukar informasi itu jaringan. Jadi tinggal jaringannya itu menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel. Nah, topik kita hari ini nanti kita akan membahas tentang jaringan lokal, topologinya dan ponsel. Apa nak? Jaringan lokal, topologinya dan ponsel. Ada bawa HP? Ada. HP-nya boleh nanti dibuka untuk mencari kajian literatur, pembelajaran dan sebagainya. Oke? Oke. Nah, kalau nanti pemahamannya sama, nanti akan ada pertanyaan pemantik atau diagnostik awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman dalam materi ini. Soal yang nomor 1 tadi sudah dijawab sama Mas Radi. Yang nomor 2, mengapa internet itu penting? Karena internet sebagai jembatan untuk bertukar data dan informasi. Nah, bertukar data dan informasi. Siapa yang bertukar? Pengguna internet. Adanya pengguna internet siapa aja? Mas Erik, Mbak Rizka, Mas Wahyu. Tapi kan ini semua klien yang menyediakan mana komputernya yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, atau disebut dengan misalnya ini ada data center. Itu ya istilahnya ya, tapi nanti lebih lanjutnya bisa dipelajari. Nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang jaringan lokal dan topologinya? Ya Pak, kabelnya, komputer, router, modem sama internet. Oh iya, jaringan lokal dan topologinya. Berarti Mbak
Mbak siapa namanya? Mbak Siva ini menjawab alat-alatnya. Oke, benar. Ada router, ada komputer, ada kabel, ada internet. Ada yang lain? Belum? Berarti poin ini masih mengambang semua ya? Berarti semalam belum belajar ya? Belum. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Yang berikutnya, apakah Anda tahu tentang konektivitas jaringan data antar ponsel? Ada yang tahu? Belum? Kalau belum, nanti kita bahas kedua topik ini. Berarti saya anggap kelompoknya masih sama ya, sama seperti yang kemarin. Mas Eri kelompoknya siapa aja? Saya, Nah, sama Wahyu. berarti masih ingat. Jangan-jangan kemarin kelompoknya kamu nggak kerjain tugas, jangan-jangan yang lain, tapi enggak ya, Erik ya? Alhamdulillah. Oke, ini yang jarang sekali kita lakukan dan kita sampaikan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan, minimalnya tahu, bisa menerapkan konektivitas jaringan lokal dan ponsel. Eling-eling, lokal dan ponsel. Kalau ponsel, pertanyaan Pak Yunus, pernah ada yang catering? Berarti sepertinya ini sudah dilakukan, maka nanti kita nggak kupas terlalu banyak karena sudah dilakukan. Apakah sudah ada yang pernah menerapkan file dalam bentuk gambar atau video? Lewat Bluetooth apa aplikasi? Belum pernah ya. Aplikasi apa? Share apa lagi? Share apa lagi? Dan lain. Oke. Manfaat dari kita belajar ini, teman-teman nanti bisa mengoptimalkan. Mas Eri, Mbak Risma, Mbak Alenta bisa mengoptimalkan. Mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan ilmunya untuk kehidupan sehari. Are you ready? Ready. Go. Ready. Yo. Berarti kita mulai masuk dalam inti pembelajaran. Pak Yus sudah punya. Pak Yus sudah menyiapkan tentang apa materi pengantarnya. Ingat ya, ini materi pengantar. Konsepnya adalah teman-teman harus lebih aktif daripada gurunya. Awal-awal aja Pak Yus aktif, nanti berikutnya teman-teman yang akan lebih aktif. Pak Yus akan nanya sama Kamel, sama Aulia. Oke, sudah ada gambaran? Sudah. Perkenalkan, ini orang ganteng di depan Anda. Jangan kaget karena orang ganteng ini adalah bagian dari orang-orang 20 orang ganteng di dunia. Episode istri saya nomor 1 sampai nomor 19 orang Korea semua. Oke. Dan ini saya sampaikan dulu. Ini Pak, benar pada fase E, elemennya jaringan komputer dan internet. Saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Semarang. PPG dalam jabatan angkatan kedua. Angkatan pertama siapa? Yang sudah dapat rezeki. Kata saudara saya, dia masih muda. Di usia 20-an tahun, 23 tahun, dia udah mainan duitnya udah 200-an juta, 300 juta. Pengen tak Mas Adi? Pengen. Apa yang dia lakukan? Dia mau menaruhkan di masa mudanya untuk kerja keras, cari relasi tinggi-tingginya sebanyak-banyak. Oke, konektivitas jaringan lokal dan ponsel. Ponselnya sudah jelas tadi, tidak terlalu banyak. Internet. Yang Anda lihat di sini apa, Nak? Garis-garis ya. Garis-garisnya itu apa? Itu jalur informasi dan data. Jalur informasi dan data ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berhubungan dengan luar negeri melalui jaringan dan sebagainya. Tidak dikelola oleh Indonesia sendiri, enggak. Indonesia butuh data dari luar negeri butuh data dari Indonesia. Paham ya? Nah, tadi sini sudah disimpulkan sama Mas Adi. Coba Mas Adi dibacakan lagi, Mas Adi. Disimpulkan lagi coba. Internet adalah jaringan komunikasi
global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia. Oke, jelas ya? Ya, jelas. Sip. Kalau ini jelas berarti masuk ke slide yang berikut. Jaringan sederhana lokal seperti ini, nah. Ada internet, ada modem, ada router, ada komputer atau laptop, ada kabel, ada TV. Oke, masuk ke slide yang berikutnya. Ini slide yang ketiga. Ini adalah gambaran topologi jaringan sangat sederhana. Mulai dari internet sampai ke pengguna atau di komputer. Dari gambar tersebut ada nggak yang masih bingung atau mau bertanya? Apa? Nanya apa? Mbak Mela mau nanya apa? Pak, kalau ini kan sudah yang sederhana. Kalau HP itu koneknya kemana? Nah, HP koneknya kemana? Ada yang bisa menyimpulkan HP koneknya kemana? Ada? Ada? Kemana? Ke? C, Pak. Apa itu C? Baca. Router. Mengapa dengan router? Karena router itu punya dua fungsi. Mendistribusi ke klien dalam bentuk kabel dan sinyal. Oke? Pak, bedanya apa Pak? Akses point sama router. Kalau akses point dia cuma manfaatin aja. Tapi kalau yang di sini, ya, ini dari router menuju ke komputer melalui ada pertanyaan, jelas? Tapi arahnya kemana? Telepon yang sebagai sumber internet. Masuk slide yang ke-3, ke-4 maksudnya. Nih, mana yang disebut dengan jaringan lokal dan mana yang disebut dengan bukan lokal? Apa? Jadi yang lokal yang kanan apa yang kiri ya sih? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak apa? Salah nggak apa? Mas Ayu? Apa Mas? Monggo. Yang kiri. Yang kiri. Yang lokal yang sebelah kiri ya. Yang kiri yang artinya apa yang sebelah sana? Oke teman-teman, ada jelaskan lagi ya. Kalau ini identik dengan ponsel. Dia bukan jaringan lokal. Karena menggunakan apa sih? Yang lokal itu menggunakan kabel. Ini ada di sebelah kan? Ada pertanyaan. Jelas. Jadi kalau koneksi ke jaringan lokal atau jaringan apa namanya tadi? Ponsel ya seperti ini. Ada tiang Telkomsel misalnya, tapi di sini ada kabel. Oke? Jelas sih, jelas. Masuk ke babak lagi. Kabel. Nah, berhubungan dengan namanya wireless. Ada dua jaringannya, jaringan wireless dan jaringan wireless. Kabelnya terdiri dari dua, kabel tembaga dan kabel optik. Penjelasannya nanti teman-teman cari referensinya. Yang penting ada kabel UVB dan kabel fiber optik. Ada pertanyaan? Enggak. Cukup ya. Next. Susunan kabelnya. Yang cross yang ini apa yang sana yang cross? Yang cross yang pertama. Salah, yang kedua. Yang pertama itu adalah strand. Ya. Apa aja warnanya? Putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Lebih jauhnya lagi, kami boleh dibuka. Pertemuan depan kita praktik ya, Nak ya. Kita praktik dengan tanya, masang konektornya dan lain-lain. Oke? Oke. Hari ini kita baru topologi lagi. Nah, jenis-jenis jaringan. Apa yang pertama? Terus tulis. Nanti dicari ya. Ditulis nanti dicari
penjelasannya apa dan bagaimana. Nanti dalam kelompok itu dibahas itu nanti. Pelan. Ini misalnya nanti yang akan kita kupas dan tuntaskan itu pada posisi lang. Ini topologinya kita lah. Ya, yang sana abaikan dulu konsentrasinya di sini. Yuk, selanjutnya berikutnya anak, Des, biar cepat. Jaringan internet DSM. Mas Erik nggak punya data, bisa internetan nggak? Bisa. Dia apa? Ke temennya, berarti masuk ke sharing. Mas Dapa punya internet, punya HP, punya paket data. Untuk internet bisa menggunakan jaringan ISP. Pak, ISP itu apa? Internet Service Provider. Apa? Internet Service Provider. Ini untuk ISP ini dia penyedia jasa atau perusahaannya yang sering internet, yang menjual internet, yang menyediakan internet. Oke? Next question. Saya Yusuf Rafiansyah, kalau ada pertanyaan boleh nih di WhatsApp nomor ini atau di email ini atau ada langsung bertanya boleh. Ada pertanyaan? Yang question ini? Pak, saya mau tanya. Monggo. Bagaimana dengan HP yang terkoneksi dengan internet? HP Yang terkoneksi dengan internet. HP yang terkoneksi dengan internet. Nah, berarti Mbak Soe tadi belum jelas ya terkait ini ya. Oke. Di sini tuh ada yang namanya jaringan GSM. ISP ini contohnya di ISP Telkomsel menyediakan internet, dibeli sama Mbak Siva, datanya dipakai, jadi sama aja. Dari pembelian Mbak Siva, datanya kasih data itu digunakan buat akses internet, bisa di-sharingkan. Itu ya, sebenarnya ini sudah Anda lakukan, mau teorinya belum tahu. Ngerti ini nek paket data kita ya cukup. Ada pertanyaan? Tak ada? Cukup ya? Cukup. Berarti kita masuk ke kelompok sesuai pendekatan kooperatif di SAL. Oke ya? SAL. Nah, misalnya gini nanti. Saya akan job sheet-nya sekalian. Satu kelompok ada 4 orang. Nanti yang akan kita jelaskan adalah topologi jaringan. Apa? Topologi jaringan. Nah, sederhananya topologi jaringan. 1. Kedua, deskripsi. 3 apa? Keempat, 5, rekomendasi. Oke, dari yang nanti ditugaskan kelompok. Nanti satu kelompok dibagi tuh. Kamu ini ya. Selesai dalam 10-15 menit kita itu baru dikerjakan kelompok. Presentasikan di kelompoknya tersebut. Perkenalkan, saya Adi Setiawan. Saya akan menyampaikan secara lanjut dengan topologi jaringan misalnya WES gitu. Topologi WES merupakan bla kampung. Kelebihannya akan disampaikan oleh Siva berdiri di kelompoknya. Bla kampung. Itu sangat tidak sih. Jelas? Nah, terus teman-teman nanti saya bantu masing-masing ketua kelompok melakukan pelaporan kepada kelompoknya masing-masing supaya kelompoknya itu kalau sudah selesai bisa langsung angkat tangan. Nanti dari saya lihat, saya dampingi, saya evaluasi. Kalau tidak sudah tepat, sudah pas, boleh dipresentasikan. Oke, waktunya teman-teman tidak lebih dari 30 menit karena nanti tepat jam 12 kita akan mengumpulkan hasil dari KPS teman-teman lah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, mereka tolongnya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sekarang bentuk kelompok yang kemarin kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah sudah kelompok sudah itu sudah disusun bakunya sesuai dengan kelompoknya dan kemauan kelompoknya. Ketua kelompok kesini nanti akan saya bagi jatahnya apa. Oke ya? Ayo monggo, silakan. Perhatikan anak-anak, di sesi akhir ini sebelum saya mengambil nilai presentasi, saya harus kasih rambu-rambunya. Presentasi dilakukan fleksibel saja, yang penting penjelasannya mantap dan selesai. Jangan terburu-buru, tenang, santai, rileks, sampai teman-temannya paham dan tahu. Ya, untuk yang pertama akan saya kasih apresiasi nilai. Nilai apa? Nilai keberanian, kendel. Ya, nilai keberanian. Ada yang berani? Ya, jaringan apa yang mau dipresentasikan? Topologi star. Topologi star. Kasih tepuk tangan dulu. Yuk. Kita tim squadnya. Boleh membaca, tapi lebih bagus untuk tidak hafal. Ya, monggo Mas. Saya tak memantau dari luar. Saya gantian jadi peserta didik. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Daya Ramadan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jaringan topologi star. Untuk pengertian akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Radit. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi star, yaitu pengertian topologi star. Pengertian topologi star adalah struktur aturan yang menggambarkan pola hubungan antara komponen jaringan yang meliputi komputer server, komputer client, proxy atau workstation, hubungan atau switch, pengkabelan, dan komponen jaringan lainnya. Dan di topologi star ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk mengenai hal tersebut akan disampaikan oleh Dea. Jadi, kelebihan topologi star yaitu yang pertama, perawatannya mudah. Yang kedua, kecepatan transfer data yang cukup besar. Yang ketiga, mudah dilakukan pengembangan. Tetapi topologi star ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya akan disampaikan oleh rekan saya. Kekurangan topologi star. Yang pertama, biaya relatif besar. Yang kedua, jumlah perangkat memenuhi kecepatan transfer data. Yang ketiga, dan switch butuh perhatian tinggi. Dan di sini juga ada rekomendasi yang akan disampaikan kepada Radit. Dapat disimpulkan bahwa jika Anda ingin memasang model jaringan pada beberapa tempat seperti sekolah, perkantoran, online, dan instansi pemerintah, dan beberapa tempat lainnya, topologi star adalah jawabannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Atau tadi ada yang belum jelas? Oh ya, kelompok 1, kelompok 4 mau bertanya, monggo. Bagaimana jika ada komputer yang tidak terhubung kepada jaringannya? Ya,
Artinya kalau saya boleh jelas, Pak Ketua, jadi misalnya ini jaringan apa tadi? Star ya? Jaringan Star ada yang satu komputer tidak terhubung. Bagaimana langkahnya untuk mengidentifikasi sampai melakukan perbaikan? Karena mengingat tadi disampaikan bahwa katanya itu lebih apa ya? Lebih perawatannya lebih mudah, itu lebih cocok untuk dilakukan di sekolah dan instansi pemerintahan. Monggo Mas. Izin jawab dari Mas Arya. Topologi ini mudah penanganannya karena satu komputer terhubung dengan satu switch. Satu komputer terhubung dengan satu switch. Jadi langsung pair ya langsung ya. Jadi misalnya gini, terminalnya di sini, ini langsung terhubung dengan kelompoknya Mas siapa? Egi. Sini langsung ke sana, sini langsung ke sana, sini langsung ke sana udah. Ketika sana error berarti cuman dari kabel dari sini ke sana. Tidak mempengaruhi komputer yang lain. Itu maksudnya ya. Masalahnya Bu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Pak Guru sekarang yang nanya. Kalau misalnya jaringan ini digunakan pada suatu perusahaan besar, ya, jadi digunakan dalam suatu jaringan sangat besar dan ditransferkan dalam bentuk udara, ini bisa nggak? Bisa, tapi bisa, nggak bisa oke, tapinya apa? Kurang stabil. Karena apa? Jarak penghantarannya menggunakan kabel. Kalau penghantarannya menggunakan kabel itu jarak maksimal itu 305 meter, tidak berlebih. Kalau lewat udara bisa sampai 1 atau 2 kilo, gitu ya. Atau dalam topik pembahasan kita yang tadi itu namanya apa? Sudah wireless atau lebih besar lagi metropolitan area net. Oke, boleh di closing Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Karena ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa sih dong? Yang lain ada? Yang lain nanti sesuai dengan kelompoknya. Kelompok kedua siapa? Aduh, Mas Erik ini. Udah selesai Mas Erik? Udah. Oke Mas Erik taruh di depan. Yang mau Mas Erik? Oke maju sama Mas Erik. Oke, diperhatikan di penghujung pembelajaran hari ini, alhamdulillah masuk dari tahapan mulai dari pendahuluan, pembukaan, inti sampai hari ini saat ini akan kita laksanakan penutup. Ini dalam kegiatan penutup kita ada beberapa uraian kegiatan. Salah satunya adalah menyimpulkan. Nah, ini dari kita pelajari dari 65 menit sampai 75 menit. Nah, sudah kita lakukan kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa tidak? Mbak Amel, Mbak Imel, apa Mbak Imel? Menurut saya topologi jaringan Star lebih mudah digunakan daripada jaringan yang lain. Star lebih mudah digunakan. Oke, ada lagi? Ya, kita lagi perempuan atau mana? Beberapa topologi jaringan itu menggunakan kabelan. Dari situ pembelajaran kita hari ini sepertinya sudah usai. Namun Pak Yus perlu masukan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah dengan saya bagi kelompok kecil, dengan kooperasi SAU, apakah semua temanmu aktif? Terus apakah teman-temanmu ini melakukan perannya sesuai dengan jobnya? Terus harapannya materi ini tetap terus dipelajari dan dikembangkan di rumah. Karena kalau anak-anakku hanya dapat materi dari Pak Yunus itu masih belum cukup. Perlu dibuka lagi referensinya, YouTube-nya, dibuat yang positif supaya nanti ketika pembelajaran sudah ada gambaran. Terus
yang pasti membuka cakrawala baru dan dia flexibility, apakah punya pertanyaan ini? Kalau malu di sini boleh di WA, tapi di jam-jam tertentu, jangan di jam-jam yang tidak tertentu. Kelas yang memimpin doa, ya. Di doa, berdoa kembali lagi. Nanti kita kirim doa buat orang tua kita juga ya. Dan apa yang kita lakukan hari ini kita tahu dari amal. Semoga matanya di BB. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman semua. Pak Yunus minta maaf kalau banyak kelemahan dan kekurangan dari kemampuannya Pak Yunus. Pada sumber utama teman-teman belajar, tapi kita sama-sama belajar. Terima kasih telah berperan dalam pembelajaran. Kita akan melalui aktivitas. Sukses semua buat kalian. Jalani kehidupan yang sebaik-baiknya, taruhkan waktunya, taruhkan ilmunya, taruhkan tenaganya untuk masa depan. Saya Yunus Tafiansa berdiri dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih salam sapa dada-dada kepada kameramen kita. Perkenalkan, nama saya Radit Brian Ramadan, saya dari kelas 11-2. Menurut saya pembelajaran komputer hari ini sangat menginspirasi karena hasil belajar dapat dipublikasikan untuk orang lain guna pengetahuan baru. Perkenalkan, nama saya Mila Dwitari. Menurut saya pembelajaran hari ini tidak membuat ngantuk meskipun sudah siang, dan setiap kelompok itu jadi lebih aktif dan sudah bisa presentasi dengan lebih mudah. Terima kasih.